Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sapira Rahayu dan MPM 012622 dari Prodi Akuntansi angkatan 2026, praktisi Politeknik Bisnis Digital Bandung. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi, organisasi, dan strategi. Sebelumnya, apa itu sistem informasi, organisasi, dan strategi? Sistem informasi adalah kombinasi dari teknologi informasi, hardware, software, jaringan komunikasi, dan kegiatan manusia yang menggunakan teknologi tersebut untuk mengumpulkan, menyimpan, mengolah, dan menyebarkan informasi. Organisasi adalah struktur sosial formal yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Ini bisa berupa perusahaan, lembaga, pemerintah, nirlaba, dan sebagainya. Dan sedangkan strategi adalah rencana jangka panjang yang dibuat oleh organisasi untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan. Apa sih hubungannya sistem informasi, organisasi, dan strategi? Sistem informasi dan organisasi saling mempengaruhi di mana sistem informasi dibangun untuk melayani kepentingan perusahaan dan sedangkan organisasi sendiri harus sadar dan terbuka terhadap pengaruh sistem informasi untuk mendapatkan keuntungan dari teknologi baru. Sistem informasi memainkan peran penting dalam memungkinkan organisasi untuk mencapai tujuan strategis untuk membangun dan menggunakan sistem informasi dengan sukses. Sistem informasi dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap organisasi yang memungkinkan mereka untuk menciptakan model bisnis baru dan mendapatkan keunggulan kompetitif dalam industrinya. Selanjutnya yaitu bagaimana sistem informasi mempengaruhi organisasi dan perusahaan. Ada dua dampak, yaitu yang pertama dampak ekonomi dan yang kedua dampak budaya sosial. Dampak ekonomi positif yaitu penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi, serta peningkatan pendapatan. Sedangkan sisi negatifnya yaitu eksploitasi tenaga kerja, monopoli, persaingan tidak sehat, serta pencemaran lingkungan. Yang kedua yaitu dampak budaya sosial. Sisi positifnya yaitu pelestarian budaya, promosi keberagaman, serta inovasi. Tetapi sisi negatifnya yaitu homogenisasi budaya, eksploitasi budaya, diskriminasi, serta perubahan nilai budaya. Selanjutnya, menggunakan sistem informasi untuk mencapai keunggulan kompetitif. Yang pertama yaitu model perusahaan competitive porter. Model ini memberikan pandangan umum dari perusahaan, pesaing, dan lingkungan hidup perusahaan. Model porter ini adalah semua tentang lingkungan bisnis perusahaan secara umum. Yang kedua yaitu pesaing tradisional. Semua perusahaan berbagi ruang besar dengan kompetitor lain yang terus-menerus merancang cara baru yang lebih efisien untuk menghasilkan dengan memperkenalkan produk baru, layanan, dan berusaha untuk menarik pelanggan dengan mengembangkan merek mereka dan memaksa beralih biaya pada pelanggan mereka. Yang ketiga yaitu pesaing pasar baru. Dalam ekonomi bebas dengan tenaga kerja dan sumber daya keuangan, perusahaan baru selalu memasuki pasar dalam beberapa industri. Hambatan masuk pasar sangat rendah, namun di industri lain masuk pasar sangat sulit. Yang keempat yaitu pelanggan atau customer. Sebuah perusahaan yang profitable tergantung pada kemampuannya untuk menarik dan mempertahankan pelanggan, sementara menyangkal mereka untuk pesaing dan biaya harga tinggi. Yang kelima yaitu pemasok atau supplier. Kekuatan pasar pemasok dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap laba perusahaan, terutama ketika perusahaan tidak dapat menaikkan harga secepat pemasok biasa. Selanjutnya, apa saja sih strategi sistem informasi dalam menghadapi persaingan kompetitif? Yang pertama yaitu peningkatan layanan pelanggan, seperti menyediakan dukungan melalui saluran email, chat, telepon, serta media sosial untuk memastikan pengalaman pelanggan yang konsisten. Yang kedua yaitu inovasi produk dan layanan. Menggunakan teknologi untuk mengembangkan produk dan layanan baru yang inovatif seperti aplikasi mobile dan platform online. Yang ketiga yaitu e-commerce dan pemasaran digital. Membangun dan mengoptimalkan platform e-commerce untuk menjangkau pasar yang lebih luas dan meningkatkan penjualan online. Yang keempat yaitu keamanan dan kepatuhan. Menerapkan teknologi keamanan untuk melindungi data dan sistem dari ancaman cyber dan kepatuhan terhadap aturan standar industri.
Jadi, kesimpulannya tentang hubungan antara sistem informasi, organisasi, dan strategi adalah bahwa sistem informasi berperan penting dalam mendukung dan mengarahkan strategi organisasi untuk mencapai keunggulan kompetitif. Secara keseluruhan, integrasi yang efektif antara sistem informasi, strategi bisnis, dan struktur organisasi adalah kunci untuk mencapai keunggulan kompetitif di era digital. Organisasi yang mampu menerapkan dan memanfaatkan teknologi informasi dengan tepat akan lebih siap untuk menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang di pasar yang terus berkembang. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.